Yang bikin masalah yang bikin rame ini perbandingan antara zamannya SBY dan zamannya Pak Jokowi. Ini nanti mau ditampilkan ya. Ini ada catatan penting di era SBY bahwa Indonesia itu terkenal di era SBY itu sebagai negeri yang autopilot. Udah mulai. Terlalu fokus ini Pak, main cupang Pak. Oh, main Ini lagi musim sekarang kan. Main cupang atau di cupang? Astagfirullah. Enggak, cupang itu kayak apa di cupangnya ya? Ya itu cupangnya ya. Oh, cupangnya nyupang gitu ya. Iya. Oke, selamat sampai ketemu lagi di channel kami ini, channel ngobrol channel. Suara gue berat Pak ya? Berat. Iya. Karena suara gue ini banyak diprotes Pak. Kenapa? Katanya tuh cempreng. Iya, Yang disalahin audionya Pak. Kasihan gue sama teman-teman audio Pak. Iya. Dikiranya itu tolong audionya suaranya. Padahal suara gue cempreng Pak dari dulu Pak. Iya. Emang ini gue juga nggak tahu beli di mana ya biar suara gue tuh nggak cempreng. Kadang-kadang gue kalau lagi ngomong tuh kayak ya sebenarnya gue juga malu sih, cuman ya gimana ya namanya suara ya. Tapi gue latihan lah. Ntar coba jadi agak berat gitu biar jadi kelihatan cowok banget gitu. Karena gue nggak merokok Pak. Katanya kan kalau merokok memperberat suara gitu kan. Kalau merokok jadinya gimana? Tambah cempreng gitu? Enggak. Cempreng. Jadi suara gue tuh kayak zaman dulu ada film di Trans TV itu yang suara disamarkan itu loh, yang orang ngoplos gas LPG itu. Ya jadi kita main di situ aja Pak. Nah itu penjual cilok daging. Iya Pak. Jadi kita pakai borak, plastik kita goreng aja biar irit gitu. Iya. Jadi suara gue Persis. kesannya kayak gitu Pak. Padahal gue ngomong biasa, sedih juga loh jadi gue loh. Jadi ya mohon maaf ya para subscriber saya yang gitu aja, subscriber kita yang masih memang belum banyak itu. Kalau terganggu dengan suara saya, tetapi saya akan mencoba untuk suaranya lebih berat agar tim audionya tidak disalahkan. Oke, kali ini kita akan coba ngobrol-ngobrol yang agak sedikit serius karena beberapa video-video sebelumnya kan mulai dari video cinta-cintaan, ada video katakan putus, ada lagi video serem gitu kan. Nah, ini ada yang merindukan. Coba bahas politik lagi dong Kak. Oke, kita jabanin kalau mau bahas politik gitu kan. Tapi jangan protes kalau ntar misalnya agak berat, agak pusing pala lo ya. Coba kasih catatan lah, ini soalnya agak berat. Tapi buat pendidikan juga. Yang jelas kita hari ini ingin membahas, pengen bahas, ya kayak YouTube sebelah ya. Pengen bahas tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi saat COVID di Indonesia. Ini katanya kan sekarang minus 5,32% di kuartal kedua. Nah, yang bikin rame beberapa waktu yang lalu ini ada seorang anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat yang bernama Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas yang mungkin karena terlalu sayang dengan bapaknya gitu ya. Dia mengatakan di media bahwa pertumbuhan ekonomi zaman Pak SBY itu meroket, harga-harga naik dibandingkan sekarang. Nah ini banyak perdebatan, langsung ada yang bilang, wah itu nggak apple to apple, nggak cocok dibanding-bandingin. Zaman dulu kan nggak ada ini, nggak ada itu, zaman dulu begini. Nah itu seperti apa? Nanti kita meminta tanggapannya dari dua orang yang berbeda ini, berbeda pandangan. Ada mungkin yang cenderung setuju bahwa ekonomi sekarang emang nggak bagus-bagus amat kok. Nyatanya pemerintah gagal dalam ekonomi. Ada juga yang mengatakan nanti yang di sebelah kanan saya ini, jadi sama-sama pakai baju jeans ini mengatakan bahwa tidak bisa dibandingkan. Pemerintah sekarang ternyata juga baik dalam hal ekonomi. Yeah. Ini ada Mas Jeffrey. Ya ini seperti yang sudah dicatat tadi, mungkin udah ada ya teks-teksnya itu. Jeffrey ini mahasiswa S2 ekonomi ya. Yeah. Di mana? UI ya, Universitas Insya Allah Indonesia ya, Universitas Indonesia ya. Universitas Insya Allah Indonesia. Tapi UI beneran. UI beneran ya. UI di Salemba ya, kampus lu ya. Salemba. Nah itu apa? Jurusan apa? Jurusannya itu Magister Ekonomi Perencanaan dan Kebijakan. Wah ini cocok, Magister Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan. Kebijakan. Oke. Nah ini ada Mas Ajis, S-nya 3. Belum S3. Belum S3 saya. Oh belum S-nya 3 ya. Nah, jadi dari Cemara Sindiket ya, Iya. peneliti ya. Peneliti. Nah, peneliti tentang kebijakan publik ya nanti ya. Iya. Oke, ini ntar kita tanya. Oke langsung aja lah. Katanya ini sekarang ekonomi kita di kuartal kedua ini minus 5,32%. Kalau misalnya di kuartal ketiga nanti yang tandanya itu berarti 4 bulan lagi ya. Kuartal Ya, 3 bulan lagi ke depan. 3 bulan. Ini ekonomi kita masih minus. Ini kita masuk ke jurang resesi ekonomi. Ini yang banyak so tahu, kita masuk krisis. Padahal resesi apa krisis beda ya? Krisis beda sih. Maksudnya kalau resesi itu kan selama 2 kuartal itu mengalami minus Ya, pertumbuhan ya. PDB-nya. Jadi pertumbuhannya minus seperti itu. Jadi tidak bertumbuh lah seperti itu.
bukan perekonomian sih sebenarnya, apa ya, output suatu negara. Output Output itu suatu negara. produk ya. Ya, apa yang dihasilkan oleh negara tersebut gitu kan. Kita ukuran pertumbuhan kan seperti itu. Jadi kalau krisis itu lebih ke hal yang lebih apa ya, kalau depresi itu lebih dalam lagi sih. Depresi lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Cuman terkait dengan indikator apa namanya, resesi, depresi, dan kemudian krisis dan lain sebagainya, itu memang beberapa lembaga khususnya yang memang membidangi ekonomi itu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Okay. Terkadang gitu. Kadang apa namanya, menganggap bahwa negara A itu sudah masuki apa namanya fase kritis, tetapi di lembaga ekonomi lain yang mengkaji terkait dengan ekonomi juga bisa menilai bahwa sebuah negara itu belum terlalu kritis di kondisi sekarang. Enggak, tapi maksudku apa namanya? Sekarang ini Indonesia kan ya secara objektif ya mungkin agak sulit ya untuk menghindari di 3 bulan ke depan ini kita ekonominya minus positif. Karena kan menanjak dari -5 kan, kalau akumulasi kan -4 ya, -4 kalau nggak salah 4, berapa. Untuk menjadi positif kan genjotannya harus kuat. Kayaknya nggak mungkin. Kalau ada yang prediksi ini resesi. Nah, resesi itu berbahaya gak sih? Apa sih dampaknya buat masyarakat ini kalau misalnya resesi itu? Sebenarnya bukan persoalannya bukan di berbahayanya ya. Kalau kita lihat kan resesi kan semacam apa ya? Apa yang sudah dilakukan oleh negara tersebut di beberapa waktu belakang. Iya. Misal kalau resesi kan 2 kuartal, berarti kan 6 bulan belakang ini kondisi negara tersebut seperti apa, gitu kan. Jadi itu semacam raport gitu. Raport ya. Raport. Jadi kalau misal kuartal ini oke, kita resesi, itu belum tentu kedepannya itu kemudian semakin buruk gitu loh. Gitu. Jadi kadang orang tuh takut bahwa resesi itu seolah-olah yang resesi itu kedepannya, krisis itu kedepannya. Berarti padahal itu setelahnya ya. Padahal itu laporan kondisi perekonomian 6 bulan sebelumnya. Ini yang perlu diluruskan berarti ya, bahwa kondisi ekonomi resesi itu berarti yang setelah ini, hari ini mungkin ke depan lebih bisa bagus jauh ya. lebih bagus gitu. Dan yang mengalami minus ini ternyata memang bukan Indonesia aja ya. Saya baca ya beberapa artikel resmi, di KP gue jadi susah banget sih. Nah, ini beberapa artikel resmi, beberapa ini mengatakan bahwa yang lain ini lebih parah ya. Misalnya, saya nggak mau membanding-bandingkan, tetapi memang untuk pengetahuan kita aja. Misalnya, Indonesia kan minus 5,32%. Iya. Status Indonesia negara berkembang. Berkembang. Kita bandingkan dengan negara tetangga yang sama-sama berkembang, Malaysia misalnya. Minus 8,4%. Nanti ada lagi pengumuman di beberapa hari ke depan secara resmi. Singapura itu minus 12,6. Itu negara maju. Negara maju. Nah, India yang mendekati Indonesia ini minus 18,9%. Nah, ini jadi cukup besar kalau kita mau membanding-bandingkan. Tetapi yang bikin masalah dan yang bikin rame ini perbandingan antara zamannya SBY dan zamannya Pak Jokowi. Anaknya kemarin itu mengatakan bahwa zaman dulu pertumbuhan ekonomi kita meroket gitu loh, meroket. Zaman sekarang kok segini aja malah minus. Zaman dulu masyarakat harga-harga terjangkau. Nah, itu bener apa enggak? Ya, jelas beda lah. Maksudnya kalau di zaman SBY itu kan zaman SBY itu kita persempit itu 2004 sampai 2014 ya, 10 tahun. 10 tahun. Jadi kalau zaman SBY itu memang kita mengalami fase-fase commodity boom. Commodity boom itu adalah kondisi bahwa harga-harga komoditas itu sedang baik-baiknya. Komoditas apa aja tuh? Komoditas ini misal migas ya. Migas. Ekspor minyak mentah ya. Minyak mentah. Harga minyak mentah itu baik di atas 140 $140 saya baca per barel pada 2008. Nah, kemudian harga apa namanya batu bara. Sebentar, itu 145 dolar per barel itu kalau dibanding sekarang harganya berapa? Sekarang sekitar 40-an. Jauh banget beda 100. Itu lebih dari 50%-nya ya. Iya. Terus harga-harga semisal komoditas seperti karet, kan, terus batu bara, kemudian sawit itu belum kena apa namanya seperti ya sekarang gitu loh, yang harganya anjlok, kemudian kayak pembatasan sawit, itu ya. itu kena sawit. Persoalan sama lingkungan ya. Lingkungan di Eropa gitu. Oke, ya pembatasan itu Ben. Nah, itu yang kemudian mencengkik ya itu para pelaku usaha di bidang itu. Berarti zaman dulu harga ini tinggi banget dan itu membantu memasukkan devisa ke Indonesia karena ini kan komoditas ekspor ya. Ya itu kan komoditas ekspor dan itu utama. Menggenjot batu bara, sawit, karet, dan migas itu kan komoditas utama ekspor. Sehingga kalau di dalam pertumbuhan itu PDB, PDRB itu dan PDB itu kan
banyak komponennya kan. Ini paling besar porsinya ya kayak gini. Pertama kan konsumsi rumah tangga, kemudian belanja pemerintah, investasi langsung, kemudian itu adalah ekspor impor gitu loh. Net ekspor. Nah itu. Nah kalau harganya tinggi tentu kan ekspor Ya. kita kan. Berarti ininya nggak sama lah ya. Belum lagi zaman SBY juga nggak ada COVID kan? Iya. Tentu tantangannya berbeda. Oh berarti. Saya tambahkan dikit. Ya, mana nih? Ini nggak setuju kayaknya nih. Pertama untuk zaman SBY ketika kan presiden SBY 2 periode. Yang perlu dilihat dulu, memang ada commodity boom di mana harga beberapa komoditi itu naik. Nah, tapi itu juga dipengaruhi adanya Undang-Undang Minerba tahun 2009 yang disahkan. Jadi isi dari Undang-Undang Minerba itu kan para penambang di Indonesia diwajibkan untuk membangun smelter dalam waktu batas berakhirnya itu tahun 2014 pada waktu itu. Pada waktu itu ya. Maka nggak heran ketika disahkanlah itu beberapa tambang di Indonesia mengalami invasif yang cukup mengerikan. Ekspansi berarti Iya. peningkatan ya. Ya, peningkatan produksi yang meningkat. Contoh ya, aku cuma hanya misalkan bauksit saja ya. Tahun 2009 itu ada 783 Metrik ton. metric ton. Tapi 2011 itu sudah menjadi 17 juta. Nah, Artinya peningkatannya itu 2100%, Pak, bayangkan. 2100% gila-gilaan berarti ya. Apalagi ditambah lagi tadi soal naiknya harga komoditi. Karena kalau penambang kan untuk memanfaatkan situasi sebelum dibangunnya smelter gitu. Nah, yang perlu dicatat ketika zamannya SBY itu juga inflasi juga cukup tinggi. Oh tinggi. Oh inflasi tinggi juga ya. 6% sampai 6%, beberapa sampai 6%. Juga yang perlu diingatkan juga rasio Gini. Apa ketimpangan sosial? Ya, ketimpangan sosial. Yang kaya Jadi, makin kaya, yang miskin iya. makin nangis. karena pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati untuk rakyat kecil. Itu yang ya agak ironis ya, maksudnya ketika zaman pertumbuhan itu ya. Berapa rasio Gininya zaman SBY itu? Ada bisa sampai berapa ya? Aku lupa 5 kan nggak salah. Nyampe 5. 5 atau 4. Jadi rasio Gini itu, sobat ngobrol yang mungkin pengen tahu itu, semakin dia mendekati 0 semakin tidak timpang. Iya. Jadi semakin atas semakin timpang. Jadi memang ini perlu. Itu membuktikan 0,4, zamannya 0,4. SBY itu jauh lebih buruk sebenarnya. Oh begitu Pak? Loh, iya kan? Kira-kira Pak kalau misalnya Jokowi jadi memerintah di 2004 sampai 2014 Pak, itu kira-kira pertumbuhan ekonomi berapa? Kan SBY membanggakan 6 sampai 6,5% bahkan katanya kan. Terus kan Jokowi kok cuma 5%. Nah, gitu. Itu kalau misalnya Jokowi dia ada di zaman yang sangat mewah zaman SBY itu kira-kira berapa persen dia bisa? Mungkin Menurut di lu? atas 10%. Wah, 2 digit. luar biasa. Itu benar 2 digit. Sangat mungkin ya. Berarti sangat memungkinkan. ada. Mohon maaf ini. Karena begini nih. Jadi kalau di zaman Jokowi itu kan memang semua itu merasakan apa yang kemudian ekonomi meningkat dan lain sebagainya itu dibuktikan dengan rasio Gini yang kemudian semakin mengecil. Kecil ya. Semakin Angka mengecil. pengangguran juga katanya makin kecil ya. Angka pengangguran semakin mengecil gitu. Sehingga ya masyarakat kecil itu memang merasakan dampak secara positif dan langsung gitu loh. Subsidi yang diberikan itu tepat sasaran dan Oke, lain enggak ini terlalu pro Jokowi banget ini kan, pro Jokowi banget. Ini gimana? Lu menurut Mas Ajis S-nya 3 ini gimana? Kita lihat dulu lah apalanya. Oke, misalkan zaman Jokowi ketika periode pertama itu pengangguran menurun. Ya. Tapi yang jadi masalah kenapa bisa dibilang kan kalau di eranya Jokowi JK periode pertama pembangunan begitu masif. Tapi kenyataannya pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 5%, padahal target pada waktu itu 7%. Tuh. Itu yang menjadi keanehan sekarang. Gitu loh. Nah, tapi kita melihat juga, walaupun kita melihat pembangunan begitu masif, bendungan lah, kemudian tol lah segitu, maksudnya Trans Papua juga. Trans Papua juga, pokoknya banyak banget itu. Nah, kalau kita melihat keanehan ini yang perlu menjadi PR untuk Jokowi periode kedua. Apalagi sekarang ditambah ada pandemi. Nah, Minusnya sampai 5. Ingat loh, penurunan pelemahan pertumbuhan ekonomi itu bukan hanya di atas kertas, itu menggambarkan kondisi real di masyarakat itu kayak apa. Kalau kita melihat bahwa minus sampai 5, itu hanya berarti kalau bisa kita hitung ya, itu berkisar ada penambahan 2 juta lebih pengangguran baru, Pak.
2 juta pengangguran baru. Kita tunggu aja lah rilis dari BPS. BPS. Tingkat pengangguran berusaha kan terakhir kita melihat kan terjadi penurunan, bahkan angka kemiskinan juga menurun sangat tajam sampai di bawah 1 digit lah. Namanya prestasi sejarah sepanjang sejarah Indonesia. Tapi sekali pandemi ini, apakah kayak ya sih 5 tahun itu kayak gak ada, ibaratnya langsung sekali gak ada dibalik gitu loh. Kayak gak ada usahanya itu. Itu yang menjadi ironis Pak. Ironis, itu ya. menjadi PR anak bangsa semua sebenarnya. Nah, berarti apa ya? Nggak efektif dong. Katanya zaman Jokowi ini lebih jago daripada Pak SBY. Tapi ternyata katanya ini kalau zaman Jokowi bisanya 7% ini malah minus. Ini gimana? Jadi sebenarnya apa ya? Persoalan yang dialami Indonesia saat ini itu bukan hanya persoalan yang hanya Indonesia alami saja gitu. Oke. Artinya semua negara kan mengalami. Ya, Gitu, boleh lah, krisis. boleh lah. Nah, persoalannya gini. Krisis sekarang ini itu adalah krisis yang secara karakteristik itu berbeda, jauh sangat berbeda dengan krisis tahun 2008. Mungkin kan kalau misal Krisis zamannya- dunia. Ya, apa namanya, yang waktu itu Dibangga-banggakan era SBY. kan, dia bisa menangkap krisis. Selamat dan sebagainya. krisisnya. Nah, tapi kan sekarang ini kan ada 3 krisis yang kita alami. Ini zaman dulu krisisnya apa emangnya? Jadi kalau dulu kan apa ya, global financial crisis. Oke, global financial crisis. Global financial crisis, krisis keuangan dunia. Nah itu. Wah, translate aja Krisis lah. keuangan dunia. Oke. Nah sekarang itu ada 3 krisis, gitu. Krisis kesehatan, Kesehatan. gitu kan. Covid. Karena COVID-19. COVID-19. pandemi yang agak gadel ini. Nah, kemudian yang kedua ini adalah krisis minyak, gitu. Oh, harga minyak kan? Harga minyak kan turun, Anjir. bahkan sampai pernah minus gitu loh. Nah kemudian yang ketiga itu adalah terkait dengan tensi antara Amerika Perang dan dagang Cina. Cina gitu loh, perang dagang. Ini berbeda berarti. Jadi nggak Ini bisa orang kondisinya berbeda. nggak bisa orang banding-bandingin SBY sama Jokowi Kondisi- pertumbuhan ekonominya ya. Kondisi uncertainty-nya, ketidakpastiannya jauh lebih tinggi. Oh, ketidakpastian ini. Untungnya adalah tadi itu misal kita bayangkan angka-angkanya meskipun menurun kan, hanya 5%, tapi Singapura sebagai negara maju Minus turunnya 12. jauh lebih curam. Uni gitu Eropa kan. juga minusnya 2 Dan digit. Jepang sebelumnya sudah krisis gitu. Amerika Negara-negara 9, maju sudah krisis, sedangkan sudah resesi, maksudnya sudah resesi. Jerman sudah resesi, masuk resesi duluan gitu kan, Jepang dan lain sebagainya. Nah sebenarnya persoalannya adalah bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan ini terkait penanggulangan krisis itu dilaksanakan secara optimal. Nah saya rasa bagusnya pemerintah Jokowi ini, dia itu betul-betul menerapkan kebijakan yang benar-benar tepat sasaran gitu loh. Apa contohnya yang benar? Apa itu contohnya? Jadi semisal ya terkait dengan tadi itu menyiapkan yang baru-baru ini 600.000. Oh, ini apa bansos? Semacam bantuan sosial untuk kemudian pekerja-pekerja dengan penghasilan di bawah 4,5 juta yang itu juga Gua dapat juga harusnya. masuk jam sostek gitu kan. Jam sostek, oke. Nah, itu kayaknya gua juga dapat tuh. Jadi apa namanya? Itu Tapi kan sekarang permasalahannya ya gak Mas Ajis S-nya 3 ini. Nah. Bansos-bansos kan banyak yang gak tepat sasaran gitu. Nah. Setuju gak ini kebijakan ini presiden? saya mau jawab dulu. Oke. Persoalannya gini, persoalan krisis itu, kebijakan itu harusnya tidak hanya untuk masyarakat kelas menengah ke bawah, gitu. Tetapi juga masyarakat-masyarakat yang justru rentan dia masuk ke golongan menengah ke bawah. Oh, jadi dia Jadi middle ya. Middle class. Jadi kebijakan Jokowi ini sebenarnya Kelas menengah ngehe gitu ya. masuk ke semua layer gitu loh. Tidak Iya. hanya fokus pada masyarakat kelas menengah ke bawah, tapi juga middle class dengan kelas-kelas pengusaha juga dapat insentif dan lain sebagainya. Dan itu saya rasa sudah langsung bisa dinikmati dan kita lihat nanti di kuartal ketiga. Saya rasa ya kalau misal ini benar-benar tepat dan dijalankan dengan baik itu bukan hal yang sulit. Optimis berarti besok untuk kita nggak masuk resesi. Untuk kita Mas Jepri ini optimis dan yakin bahwa kebijakan ekonomi pemerintah ini udah benar. Iya. Dan nggak mungkin nggak usah lah kita banding-bandingin ke zaman dulu karena beda konteks ya. Karena beda konteks gitu. Oke, tapi intinya Mas Jepri optimis. Optimis. Nah, ini kayaknya Mas Ajis ini pesimis. Saya lihat dari matanya tadi ngeliatnya kayak pesimis banget ini. Gimana? Kalau beda konteks iya, tapi yang perlu dicatat ada beritanya itu Pak Jokowi itu pernah ngeluh soal bagaimana investasi investasi asing itu lebih milih
Vietnam, Hmm. Kamboja, Thailand dan sebagainya, daerah-daerah sekitar Laut Cina Selatan daripada Indonesia. Lah kenapa? Karena gini Pak, kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi di sekitar Laut Cina Selatan, contohnya Filipina, Kamboja, termasuk Vietnam, itu di atas 6%, lebih tinggi daripada Indonesia. Indonesia cuma 5% ya? Ya, itu menjadi masalah, momok ya, PR. Nah itu kenapa loh? Ini ada masalah apa? Apakah Indonesia itu ada masalah apa? Nih, berbagai pakar juga pendapat begini. Kalau kita melihat capital output ratio capital output ratio kita itu sungguh tidak efisien Pak. Kenapa? Capital output ratio itu apa? Jadi kalau misalkan investasi yang masuk setiap daerah itu tuh akan diukur outputnya itu berapa, Oke. penumbuhan PDB-nya, PDRB kalau daerah PDRB-nya. Nah itu diukurnya di situ. Nah kalau menunjukkannya, misalkan ya, kalau di Indonesia itu tingkat efisiensi itu masih rendah. Misalkan rasio Indonesia tahun 2016 sampai 2018 itu baru 6,3. Padahal kalau misalkan kita Filipina, Thailand bahkan Vietnam aja 5, kemudian Thailand aja 4, Filipina itu 3. Artinya investasi di sana itu benar-benar mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Semakin rendah semakin bagus. Iya, mungkin semakin rendah semakin bagus karena tingkat efisiensi semakin tinggi. Oh, semakin efisien. Itu adalah yang sedang diupayakan Jokowi itu dibenahi. Karena apa? Itu adalah peninggalan. Oh, yang peninggalan Pak berarti Peninggalan Pak. itu, Pak. Candi-candi yang Hambalang gitu kan. Candi dari periode sebelumnya iya. gitu loh. Kita tahu. Tapi ini Pak, bangun juga SBY Pak, jembatan Suramadu walaupun Iya. bautnya dicolongin itu. Nah, Ya buat baju kuning itu. Itu penampilan SBY loh Pak. Kalau nggak ada itu Mama nggak bisa main TikTok loh Pak. ya cuman kan hal yang dibangun Jokowi kan sebenarnya lebih banyak lah. Dan, Iya. sebenarnya bisa jauh lebih dibangun. Oke. Misal gini, persoalannya dwelling time itu sudah dibenahi. Kemudian Oh, juga- iya Pak. Iya, yang waktu itu kan jadi lebih cepat kan. Oke, dwelling time pelabuhan ya. Oke. Jelas mendorong keinginan perusahaan-perusahaan di luar. Oke, itu peninggalan, bener nggak? Dan terakhir ini, Ah. itu juga Indonesia berhasil menarik investor dari Cina untuk memindahkan pabrik di Ah, itu Indonesia. antek Cina aja lu. Ya, penting kan cuan, Pak. Oke. Tapi masih kurang Pak. Gimana ya? Kalau kita melihat ya misalkan masalah-masalah misalnya di Indonesia, pertumbuhan ekonomi di Indonesia, kemudian penyelesaian rasio Gini di Indonesia itu memang perlu ya jangka panjang untuk menyelesaikan. Tidak mudah memang. Kalau kita berbicara misalkan kuartal ketiga bisa positif, ya mungkin bisa positif dengan menggenjot belanja pemerintah. Pesimis tapi kalau kamu pesimis Bung ya. Mau pesimis, memang pesimis karena apa? Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu tidak mudah, jangkanya mah jangka panjang. Ini nanti mau ditampilkan ya. Ini ada catatan penting Apa? di era SBY bahwa Indonesia itu terkenal di era SBY itu sebagai negeri yang autopilot gitu. Oh. Karena kenikmatan yang dinikmati di era SBY itu seolah-olah SBY itu sebagai pemimpin negara itu ongkang-ongkang, Pak. Waduh, nyanyi gitu ya. Bayangkan Pak Jokowi, Pak, 2 periode kurusnya ya badannya segitu-gitu aja, Pak. Bayangkan, Pak, bagaimana presiden kita Kalau lihat fisik kerja lo. keras, gitu kan. Gua juga kurus nggak jadi presiden nih gue nih. Iya. Gua juga segini-gini. Lu kalau tambah gemuk lo kalian. Intinya lu pesimis ya. Kinerja ini masih perlu diperbaiki banget ya. Banget, sangat banget. Dan ini masih perlu diperbaiki. Oke gitu, ini kalau kita terusin ini nggak selesai nih. Ini bisa 2 jam. Kalau yang ada video 2 jam nggak ngapa-ngapain, kita 2 jam ngapa-ngapain ini. Lu bisa sampai 2 jam ini kalau ngomongin masalah ekonomi. Pada intinya yang pertama kesimpulannya, kalau dari Mas Jepri, versi Mas Jepri, nggak mungkin membandingkan, jadi keliru membandingkan pertumbuhan ekonomi SBY dan Indonesia itu era SBY dan era Jokowi itu jauh karena SBY itu mewah dalam artian kemewahan kondisi ya. Iya, Ini banyak komoditi boom, tidak ada krisis dan lain-lain, adem ayem, Ya, krisis medsos enggak. belum ada gitu kan. Jadi medsos kan jadi kalau SBY salah dikit nggak ada yang ngebully Pak. Dulu kan belum ada medsos. Nggak ada perang dagang ya sampai Nggak ada seperti perang itu. dagang gitu kan, dan nggak ada apalagi krisis penyakit itu nggak ada. Iya. Sementara di sini kita tahu semua keadaannya seperti apa. Hmm. Dan Mas Jepri melihat bantuan-bantuan presiden ini sudah tepat sasaran. Iya. Dan ke depan ini optimis 3 bulan lagi pertumbuhan ekonomi Indonesia naik. Sementara Mas Aziz S-nya 3 ini meneliti ini Tapi melihat bahwa banyak ada gemboknya nggak esnya?
Itu Jong Surabaya, Pak. Surabaya ini mana lu? Kudus. Kudus ya, Kudus. Semarang. Mas Semarang. Jadi itu versi cewek, ini versi cowoknya lah. Jadi Mas Ajis ini pesimis karena ternyata kinerja Indonesia ini nggak bagus-bagus amat. Bahkan sebelum pandemi, kinerja pertumbuhan Indonesia di kawasan ASEAN pun kalah. Iya. Yang lain di atas 6, Indonesia 5% aja. Kemudian juga efektivitas investasi juga Indonesia masih kalah. Pertumbuhan investasi juga malah menurun. Jadi nggak bisa diharapkan 3 bulan ke depan ini plus tidak bisa diharapkan, pesimis itu. Nah, plus apa minus? Kita nantikan saja 3 bulan lagi, berarti bulan sekarang kan November ya. Agustus. September. Nantikan bulan September itu plus apa minus. Siapa yang benar? Siapa yang salah antara Mas Ajis dan Mas Jepri? Dipilih saja di komen. Itu saja dari saya. Kalau mau topik-topik lainnya, komen. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa. Dadah.